Ya dulu saya sering nonton tuh yang film-film ilmuwan kayak gitu ya, pokoknya mengenaskan lah, orang seneng gitu kan hasil penemuannya apa, ditulis ditolak di mana-mana, nggak ada yang menerbitin gitu kan. Tapi ternyata jadi inspirasi kemudian hari. Ada tuh juga tuh peneliti tentang cara mendarat di bulan ya. Jadi orang dulu kalau mau terbang ke bulan tuh selalu hancur itunya, apa, media ruang angkasanya. Terus ada orang tuh nggak terkenal namanya ilmuwan itu kan, orang yang suka mikir terus tiba-tiba ya memang punya imajinasi bagus ya. Dia punya imajinasi, oh cara darat di bulan tuh yang benar nggak langsung terjun gitu, itu harus muter-muter dulu terus baru bisa darat tuh. Itu nggak ada yang menerbitin juga, itu nggak ada yang menerbitin, apa akhirnya dia nulis sendiri, dicetak sendiri. Terus baru 30 tahun kemudian orang-orang tuh pada putus asa, frustasi, mau darat di bulan nggak bisa, ternyata nemuin buku yang ditulis dan orangnya juga udah meninggal gitu. Nah ternyata dengan inspirasi atau insight dari buku orang yang nggak terbit itu ya, nggak terbit cuma diterbitin sendiri. Kalau publikasi kan di seluruh jaringan keilmuan atau di toko buku atau apa bisa diakses kan, ini cuma dia terbitin sendiri, ada di satu lemari tertentu lah gitu. Itu kemudian ada orang baca itu, kok ini luar biasa, ini ada inspirasi kayak gini, dicoba ternyata berhasil mendarat di bulan, hanya dari teori yang apa, temuan orang yang nggak dipublikasi itu tadi. Nah makanya kalau di meta analisis ini, skripsi, tesis, disertasi yang nggak publikasi itu kan publikasi versi universitas. Atau grade literatur itu misalkan di apa, koran atau apa, makanya kalau baca koran kan banyak juga tuh data-data itu bisa dipakai asalkan ya komplit aja dan kita sebutin sumbernya, bukan dari tulisan ini tahun berapa, nanti kasih tanda bintang misalkan ini di Kompas apa di mana gitu. Terus apa tadi Mbak, satu lagi tuh, oh kalau ada data yang bias ya. Ya. Data yang bias itu kalau secara teori di meta analisis di trimming namanya. Jadi dari final plot tadi itu, kalau yang bagus mana yang terakhir, kalau dari final plot itu yang bagus itu nah ini secara teorinya ya, dia simetri dan ada di dalam segitiga yang merah ini nih, itu yang bagus kayak gitu. Nah terus nanti ketika ada yang di luar atau mencil sendiri itu ketahuan tuh dia sumber datanya dari mana. Nah, terus di trimming tuh data yang itu nggak dipakai gitu. Itu kalau mau advance ya, kalau mau ya ini kita penelitian biasa ya yang nggak sampai kayak gitu juga kali. Itu kalau orang yang mau perfect kan tipe orang beda-beda ya, ada yang perfect ada yang enggak. Kalau yang apa, mau perfect ya modelnya sampai di trimmingan segala kayak gitu. Nggak apa, nggak terima kalau apa istilahnya, nggak terima kalau di di dalamnya ada data-data yang bias gitu. Tapi secara umum saya terbit sih gampang-gampang aja, nggak nyampe sampai trimming kayak gitu, tapi saya tahu teorinya itu Mbak Wahyu. Ya, baik Pak. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Albert Ewaldo. Bagaimana cara menentukan apakah review jurnal yang kita lakukan sudah memadai? Apakah terdapat kriteria atau batasan tertentu yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa review kami sudah komprehensif dan mencakup sebuah penelitian yang relevan? Jadi saya setting lagi, komprehensif dan relevan ya tadi ya. Bahwa dia bilang sudah memadai belum gitu, sudah tercakup belum dari satu topik itu, mungkin itu Pak. Ya jadi ini kita kalau penelitian meta analisis itu selama kita pakai mesin pencari dan hasilnya udah mentok ya, misalkan udah cari di sana di sini terus cari juga di Google versi yang konvensional gitu ya, udah mentok ya, itu kita yakinin itu penelitian yang terbaru. Terus misalkan kita juga bisa tentuin time frame sendiri, misalkan 10 tahun yang terakhir atau apa 5 tahun terakhir doang yang dianalisis, itu ya bisa suka-suka kita, nggak ada batasan harus 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir atau apa. Kan tergantung sih, kalau misalnya
mau terbit di tempat yang apa namanya, mempersyaratkan literaturnya harus 10 tahun terakhir, ya kita tentuin 10 tahun terakhir gitu. Tapi kalau kita mau bahas di topik itu dan itu penelitian itu udah ada sejak 20-30 tahun yang lalu, ya udah nggak kita batasin misalnya kan kayak gitu, atau jarang yang meneliti itu. Terus apakah udah mencakup semua? Nah kalau kita udah melakukan langkah-langkah ini ya yakin aja itu udah komprehensif